Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'da. Ibu jamaah majlis ilmu, majlis ta'lim surau atau masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita diagia oleh Allah nikmat berkecukupan ya. Dan sebagian saudara kita sebagian nikmat dicabut daripada kehidupannya. Ada yang dicabut rumahnya, ada yang dicabut harta bendanya, ada yang dicabut keluarganya ya. Tentu mencari itu, pertama kita sebagai orang beriman bersyukur dengan nikmat yang lain tak dicabut di awak. Yang kedua, kita berdoa sabarlah kalau saudara kita dapat musibah ya. Dan kemudian mudah-mudahan iko menjadikan awak menyadari, karena memang harapan setiap musibah itu bagi orang beriman adalah linuziqahum ba'dal ladzi ma'amilu la'allahum yarji'un. Kami berikan kepada mereka suatu musibah ya, harapan Allah itu kita kembali ke jalan Allah ya. Apakah musibah ini karena Allah marah? Boleh jadi tidak, tapi Allah ingin mengingatkan awak. Awak kalau lihat dojo orang mengingatkan awak, dan orang sayang jawab Pak Ibu. Kalau di biasa ada orang panci jawab. Kalau bahasa sederhananya pupul lah dia ya, pupul lah kau ya. Sarah di kau lah ini. Itu tanda marah kau. Tapi lagi ingin Allah. Maka mesti berulang-ulang, karena memang manusia aku pelupa. Kadang ulun selesai lah itulah ulang kau lihatnya. Begitulah manusia. Ya. Tapi kita berlindung kalau itu merupakan azab. Tapi ada janji Allah dalam Al-Quran, wa makana Allahu liyu'azibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, tidaklah Allah ada akan mengazab sementara engkau ada bersama mereka, dan tidaklah ada Allah akan mengazab sementara mereka masih beristighfar. Jadi kalau Nabi bersama umatnya dulu, maka tidak akan pernah turun azab. Ini Nabi tidak ada lain. Maka kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi tidak akan pernah hilang. Ya, walaupun Nabi tidak ada, tapi sunnah-sunnahnya kita hidupkan. Mudah-mudahan iko menolak azab. Kemudian wahum yastaghfirun, mereka beristighfar, maka azab tak akan turun. Ya, musibah turun tak? Turun, tapi azab tak turun. Apa bedanya azab jo peringatan? Kalau azab apa ibu membuat awak tambah jauh daripada Allah. Kalau musibah membuat awak ingat dekat je Allah. Mudah-mudahan itu adalah peringatan, ujian buat kita. Ya. Dan selain daripada itu, tentu itu peluang ibadah dia awak. Di samping awak doakan saudara awak sabar, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Peluang ibadah dia awak untuk membantu. Ya. Jadi ibu-ibu bantulah. Selain dari bantu Jopiti, bisa ibu bantu. Tahu tak ibu? Tu saudara awak di Agam tu, itu rumahnya beserta isinya habis. Kalau ada jilbab ibu-ibu, baju ibu-ibu, masih sangat bagus. Dan dia awak hanya gantung-gantung di lemari, kirim situ bu. Ini tak ada baju loh, tak ada rumah lain. Rumah tu hanyut satunya, ya kan? Maka banyak hal bisa awak bantu mereka, ya. Jadi ibu banyak peluang, ya. Kita ringankan beban saudara kita, ya. Kemudian ibu ya, selain daripada bersyukur, ya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
ajmain. Kita mulai sesi kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf mungkin hamba terlambat sikit. Kerana tadi solat zuhur di Masjid Kantor Pati, aba sobok jo beberapa orang ya non nyoba tanyo berdiskusi sehingga tak lebih ke tu sikit ya. Baik Ibu sadanya kita akan lanjutkan memahami ayat-ayat atau surah pada juz amma ya. Hari ini kita masuk ke surat Al-Lahab ya. Surat Al-Lahab. Kenapa disebut surat Al-Lahab? Karena di dalamnya ada cerita ya Abu Lahab. Ya. Kemudian jadi nama surat tu sebahagiannya diambil dari istilah yang ada di dalam. Jadi kalau misalnya awak membuat buku, maka buku tu boleh dia judul dengan salah satu tema nenado atau bab nenado di dalam buku ya. Jadi namanya surat Al-Lahab karena di dalamnya ada cerita tentang Abu Lahab. Bapak Ibu ya. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena turun di sekitar Mekah atau sebelum hijrah ya. Jadi surat-surat yang turun di Mekah atau di sekitar Mekah dan sebelum hijrah itu disebut surat-surat Makkiyah ya. Jadi Bapak Ibu ya, ini ayatnya 5 ya. Ini termasuk surat pendek yang saya yakin oleh ibu-ibu hafal ini. Karena dulu diajar adik guru sudah Al-Fatihah awak membaca surat-surat pendek. Ini termasuk surat pendek ini ya. Kemudian ayat ini sebenarnya merupakan mukjizat yang nampak nyata oleh kehidupan secara kasat mata. Kenapa ibu-ibu? Karena ketika surat ini turun, Abu Lahab masih hidup. Dan kalaulah Bapak Ibu Abu Lahab paham dengan surat ini, pastilah dia bertaubat. Ya, tapi justru walaupun surat ini turun di masa Abu Lahab masih hidup, tetapi juga dia tidak bertaubat. Maka ini sekaligus menunjukkan bahwa hidayah itu betul-betul di tangan Allah. Kini contoh, kepada ibu pasti masuk penjara macam ya. Kalau orang anu tentu beusahanya jangan supaya masuk penjara. Ya kan? Pasti kan? Atau ibu ngecek kamu, Ustaz sebulan lagi masuk penjara, tentu berusaha supaya jangan jadi masuk gitu kan? Tapi Abu Lahab dia pasti masuk neraka. Tapi Abu Lahab tidak berupaya untuk keluar dari keadaan di mana dia menjadi masuk neraka. Hendaknya cari upaya. Nah, itu menunjukkan inilah salah satu kemukjizatan Al-Quran, bahwa kebenarannya itu pasti terjadi ya, walaupun sesuatu itu bukan sejarah, tetapi Abu Lahabnya masih hidup. Ya. Dan sekaligus membuktikan bahwa hidayah itu betul-betul di tangan Allah. Nah, dan surat ini juga menggambarkan pasangan suami istri yang dukung-mendukung masuk neraka. Ya. Jadi
Kalau Fir'aun sama bininya itu lain. Fir'aunnya masuk neraka, istrinya berpikir masuk surga. Ya. Kalau Nabi Lut lain lagi, dia berpikir masuk surga, bininya berpikir masuk neraka. Kalau ikut tipenya suami istri dua-duanya partner untuk sama-sama masuk neraka. Kan hebat tu kan? Ada juga dalam Al-Quran pasangan partner yang suami istri sama-sama keinginan ke surga. Siapa tu bu? Dia suami istri partner ingin masuk surga. Ya. Ada yang suami istri, suaminya ingin masuk surga, istrinya enggak. Ada yang istrinya mau, suaminya enggak. Ini dua-duanya ingin masuk neraka. Hebat kan? Zaman kini ada enggak orang tipenya suami istri macam itu? Ada enggak? Bininya, lakinya nak masuk neraka, bininya mendorong-dorong lo gitu. Ya. Ambil lah biti orang tu dah. Cilok je lah, dia ngicual lah kan. Kan sama-sama tu kan? Bini lakinya ingin masuk neraka, bininya mendorong-dorong pula gitu. Ya. Jadilah sama-sama bu. Kira-kira nanti di neraka le rukunnya bu? Ini rukun di dunia mah, dia neraka le rukunnya sudah. Enggak. Bapak yakin saya bu enggak? Ini sama-sama masuk neraka mah. Jadi dalam serial tentang neraka ibu-ibu, memang nanti orang ini akan saling menyalahkan. Tak ada nih orang berkawan-kawan di neraka itu, enggak ada. Ya, suami nyalakan istri, nyalakan suami, orang tua nyalakan anak, anak nyalakan orang tua, pemimpin nyalakan rakyat, rakyat nyalakan pemimpin. Ujungnya dalam Al-Quran kan diabadikan. Ujungnya siapa bu? Tibalah dibilih. Syaitan, syaitan. Dia dulu kan ngajak kalian saja. Untuk kalian satu tu, alai sama dalam ini kan. Begitu. Ya, bahkan ada dulu penceramah Bapak Ibu terdengar ada apa? Jadi biswa orang di neraka tu, suami nyalakan rakyat menyalakan Pak Lurah, Pak RT lah dulu ya. Pak RT nyalakan Pak RW, Pak RW nyalakan Pak Lurah. Dia masuk neraka kalau ada Pak Lurah, macam Pak Lurah nyuruh-nyuruh dia ngicu-ngicu aja. Kerja Pak Lurah dia suruh Pak Camat, dia nyupai lu lah bondong-bondong ke Pak Camat. Kerja Camat dia suruh Bupati, yang bondong-bondong lu orang ke Bupati. Kerja Bupati dia suruh Menteri, bondong-bondong lu orang ke Menteri. Sampai puncaknya Bapak Ibu tiba di Bili, kecil Bili ya. Ya dia dulu ngajak aja nya kalian mau terserah kalian lah ini. Begitulah Bapak Ibu. Ibu-ibu situasinya gambarannya. Jadi ini surat bercerita tentang pasangan suami istri yang bekerja sama, tolong menolong, dukung mendukung untuk masuk neraka. Nah, sekarang kita masuk ke ayatnya Bapak Ibu, Ibu-ibu. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Ada orang yang menyebut nama surat ini ada juga Al-Masad. Tapi itu tidak lumrah. Yang lumrah itu adalah Al-Lahab. Kalau ibu-ibu non lumrah apa? Ada juga tidak non lumrah banyak disebut orang masyarakat. Surah aja, surah tabat yadanya. Gitu ya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ya, celakalah atau binasalah yada tangan. Ya, kedua tangan itu Abu Lahab. Abu itu bapak, Lahab artinya menyala-nyala, ya. Wa tab dalam keadaan benar-benar binasa. Susunan kalimat seperti ini dalam bahasa Arab, binasalah Abu Lahab, benar-benar binasa. Itu menunjukkan apa tuh, Bu? Pertama, kebinasaannya pasti. Sehingga dua kali Allah mengurang tabat dengan ya wa tab.
itu menunjukkan ya bahwa kebinasaannya, kesengsaraannya pasti. Karena dia takkid di sana. Ya, diulang. Celako yang mana celako gitu lah. Nah, kalau bahasa awaknya tu celako sabana celako, ada istilah orang celako dua balik gitu ya. Ada celako dua balik, pernah ibu dengar? Nah, artinya sabana-bana, celako sabana-sabana, binasa sabana-sabana, ya, keadaannya tu benar-benar pasti. Ya, celakanya celako dua balik gitu. Binasonya binaso sabana binaso. Siapa dia? Abu Lahab. Kenapa disebut tangan di situ? Apakah hanya tangan yang disiksa? Apakah hanya tangan yang celaka? Tidak. Tetapi tangan Abu Lahab itu memaknakan bahwa ya, karena ibu-ibu hampir seluruh orang yang disusahkan hidupnya itu dikunci tangannya. Ibu cari orang di tata tangkok tersangka dan di kobek aku. Bahkan tak lihatnya. Yang kali yang lebih mantap tak? Kalau larinya tinggal tuntak saja mati sekali gitu kan. Kenapa tangan ibu? Karena tangan itu adalah lambang kreativitas, lambang pekerjaan. Hampir seluruh pekerjaan kita itu dikerjakan oleh tangan, Bu. Iya kan? Kaki nolong ni, ya. Makanya lebih susah ndak batangan daripada ndak kaki. Orang ibu-ibu bisa saja tangannya digunakan untuk yang baik, tapi dengan tangannya juga akan menimbulkan berbagai kerusakan. Makanya ada istilah telah nampak kerusakan di laut dan di darat oleh ulah tangan manusia. Kenapa tangan? Karena tangan yang menebang, tangan yang membuat tanda tangan, ya kan? Kan ada orang tanda tangan juga kaki, kan? Nama saya tanda tangan, kan tanda tangan gitu ya. Nah, bertanda tangannya di situ gitu kan? Nah, gitu. Ibu semua, jadi binasa atau celakanya Abu Lahab itu benar-benar pasti. Artinya tidak ragu-ragu, ya, celakanya pasti. Binasanya pasti, ya. Pertanyaannya sekarang siapa Abu Lahab? Abu Lahab ini adalah termasuk, kalau istilah orang Minang, mamak dek Nabi. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza ini Bapak Ibu, ibu-ibu ya, dulu kan orang jahiliyah itu Tuhannya kan berhala-berhala. Di antara berhala itu ada namanya Latta, Uzza, ya. Nah, itu termasuk salah satu berhala terbesar di Ka'bah. Jadi di Ka'bah itu dulu digantung lebih 300 berhala dan masing suku menyembah. Nah, kalau ada suku nencik 2-3 berhalanya, digantung di situ, ditagaan di situ untuk disembah. Salah satu nama berhala itu Uzza. Maka Abdul Uzza artinya budaknya si Uzza. Ya. Nah, lalu kemudian bapaknya adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu siapa? Dek Nabi siapa? Abu Talib paman. Abdul Muttalib datuk. Berarti Abu Lahab ini adalah saudara dari Abdullah. Ya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Kok Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Berarti ini kalau di Minang adalah mamaknya. Kalau di orang apa? Omnya gitu ya. Om tu tahu bu bahasa tu. Om tu tahu bahasa Arab. Bahasa Arab tu bu. Bahasa Arab amun. Am tu artinya om, ya. Jadi om tu bahasa Arab. Ya. Om Badri, berarti amu dalam bahasa Arab amu. Amu tu artinya paman. Kalau om tu kan termasuk paman, ya. Josia kamari, jo papa om. Gitu ya. Om tu amu itu. Om, ya. Jadi Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Sementara bapaknya Nabi adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti dia ini adalah mamak dari Nabi. Jadi ibu-ibu, kadang-kadang tantangan dakwah tu tidak dari orang, dari keluarga sendiri.
Kalau istilah orang awak, kadang je orang masin lidah, je keluarga tak masin lidah dah gitu. Ya. Tahu masin lidah. Didanga gitu. Bahkan Abu Jahal termasuk paman Nabi juga. Ya. Abu Talib juga, ya. Hamzah juga, berarti ibu-ibu ada keluarga Nabi yang mendukung dakwah Nabi, ada yang menolak. Termasuk Abu Lahab adalah paman Nabi yang menolak dakwah Nabi atau ajakan Nabi. Maka karena Abu Lahab penolakannya luar biasa, ya, bahkan Abu Lahab juga bukan hanya menolak, tapi ingin merusak Islam, merusak ajaran yang dibawa oleh kemenakannya Rasulullah, dan dia sama sekali benar-benar tidak menerima sama sekali dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, oleh kemenakannya, ya. Maka kemudian Abu Lahab, seorang tokoh Quraisy, karena Abdul Muttalib itu tokoh, anaknya pun jadi tokoh. Tokoh apa tahu? Ini kerjaan tokoh. Orang terkemuka atau pemuka, ya. Pemuka di Jazirah Arab itu. Abu Talib itu, Abdul Muttalib itu, ya. Maka anak-anaknya pun kemudian menjadi tokoh-tokoh. Termasuklah Abdullah, orang tuanya Nabi, termasuk Abdul Uzza atau Abu Lahab yang namanya diabadikan dalam Al-Quran ini, ya. Ibu semua, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Tidak ada guna. Nah, guna ni ibu bahasa Arab dah jadi bahasa Indonesia aja. Aghna guna, tidak ada guna. Anhu baginya, maluhu harta-hartanya, wa ma kasaba dan apa saja yang dia usahakan. Dalam hidup ibu-ibu, orang menyangka harta yang dicari bisa menyelamatkannya. Bahkan tidak hanya berpikir bisa menyelamatkannya di dunia, bahkan ada yang berpikir bisa menyelamatkannya nanti di akhirat. Ya, bisa ibu? Bisa harta menyelamatkan kita? Bisa. Tapi di sini kata Allah, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Tidak ada guna baginya, ya, hartanya dan juga apa yang dia usahakan. Berarti enggak berguna dong. Itu dia. Jadi hartanya tak ada guna baginya, dan ya apa yang diusahakannya tak ada guna baginya. Kenapa? Karena ya kayanya atau hartanya digunakan untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah, menghalang-halangi orang dari taat, menghalang-halangi orang dari ibadah, ya, menghalang-halangi orang tegaknya agama Islam. Ya, maka tidak ada gunanya baginya hartanya, ya, wa ma kasaba dan apa saja yang dia usahakan. Ya. Ma'aghna tidak ada guna. Guna kalau bahasa siapa? Ya. Jadi rotonyo anu nyusau ndak ada guna olehnya. Ya, ndak ada guna olehnya. Kenapa tidak ada guna? Karena hartanya tak bisa menolongnya. Ya. Dan sebagian orang hidup, mengapa dia melakukan yang aneh-aneh, berpendapat yang aneh-aneh, ya, supaya kemudian dia punya harta. Dan sementara harta itu tak ada guna baginya sebanyak apapun, ya. Kenapa hartanya tidak ada guna baginya? Karena keingkarannya kepada yang memberikan harta itu sendiri. Ibu semua, jadi yang menyelamatkan awak besok roto awak atau amalan awak? Coba kau banyak cari roto pada cari amalan. Jadi yang akan menyelamatkan awak besok ternyata adalah amalan kita. Makanya ada sahabat yang mengatakan, saya dengan harta saya enggak risau karena dijamin oleh Allah. Tapi hidup saya nanti di akhirat saya belum
Allah belum menjamin, maka saya risau. Ya, jadi risaunya jo amalan daripada jo harta. Karena harta tak pernah dibawa orang mati. Yang dulu orang Cina dibawanya mati roto, gali tu orang awak. Ya. Kemudian dulu jo pitinya kuburan, gini jo piti-piti aja lah. Cari piti-piti tu, kuburan jo piti tu. Ya, lama aja. Ya. Jadi tak ada guna, harta enggak ada guna. Ya, yang diusahakan tak ada guna. Kapan? Ketika hati tidak ada iman. Ketika seorang tidak muslim, tidak ada guna. Ada gunanya, cuma mungkin gunanya hanyalah untuk dunia. Ya, gunanya ada orang kirim butuh bantuan, dikirim bantuan. Walaupun piti itu piti angek gitu. Ya, itu piti angek. Hah? Piti ya? Ya kok ada namanya lah, kok piti angek gitu. Ya. Jadi ibu-ibu semua, tidak ada guna hartanya. Ya. Dalam nyanyi Bila Israel kan ada. Tiada apa? Tiadalah guna apa? Pokoknya adalah itu ya. Pokoknya harta enggak ada guna, ya. Dalam ayat lain Allah katakan yauma la yanfa'ul malun wala banun. Harta tak ada guna. Anak pun tak ada guna. Itu tak ada guna orang tua anak dosa ada. Kapan anak yang soleh yang mendoakan, itu pun gunanya nanti hanyalah ketika kita dalam kubur menunggu-nunggu. Kalau di akhirat nanti tidak ada gunanya anak. Ya, karena nanti kita hidup sendiri. Ada orang walaupun jahit buya, anak ustaz mah gitu. Itu kan dipanggil anak tu. Bisa nolong wak? Tak ada. Ya. Tapi kalau soal neraka besok lah pasti kan. Kalau lain tak syirik, bisalah. Tapi kalau dalam proses awak dihisap, awak dihitung amalan, dihitung cik-cik, ya. Kemudian berproses sepanjang itu di akhirat, lalu kemudian ya masuk neraka, lalu tiba anak memberi syafaat, boleh bisa. Ya. Tapi kalau selama proses tak ada yang menolong kita. Masuk dalam kubur ketika awak mati, berdoa anak soleh ngalir palu ke dalam kubur. Tapi anak soleh lahnya, kalau tak soleh tak lah. Ya. Jadi harta enggak ada guna, ya. Kemudian apa yang diusahakan enggak ada guna. Yang guna apa lagi? Amalan. Ya. Kita lanjut. Saya naran zata lahab. Ini dia. Ya, kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang mempunyai lahab. Ya. Apa lahab artinya tadi? Menyala-nyala atau bergejolak. Ya. Kelak atau nanti dia akan masuk ke dalam neraka yang mempunyai gejolak. Kalau ibu membakar api, nenggejolak kan apa kan? Misalnya mau hidupin kompor gas, nenggejolak kan apa kan? Atau menggun, nenggejolak kan apa kan? Ya, api non hidup tu. Kalau apinya hidup tapi tidak bergejolak, apa namanya? Apa namanya? Baro. Api dalam sekam. Jadi ada namanya baro, bara api ya. Nendak api, baronya namanya bara hitam ya. Okey. Dia nanti Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka, yang mana neraka itu adalah bergejolak. Kalau api bergejolak tandu api ketik itu kadang. Kadang. Bahkan Bapak Ibu-ibu, ketika orang nanti melihat neraka, mendengarnya, merasakannya, ya, itu akan membuat manusia takut, ya. Jadi mendengar gejolak saja takut tiba. Tandu gejolak, tandu api juga. Kadang kalau api ketik ada gejolak. Ada gejolak tapi bisa dipadamkan, ya. Sekarang kita masuk ke istrinya. Wa mara'atuhu
Sementara istrinya Abu Lahab, bagaimana istrinya? Istrinya di dalam riwayat namanya Ummu Jamil. Siapa namanya? Ummu Jamil. Ummu Jamil kok ibu yang cantik. Ada riwayat mengatakan mama wajahnya cantik. Ada yang mengatakan anaknya namanya Jamil. Ibu kalau nama anaknya Jamil bisa disebut Ummu Jamil, walaupun awak tak rancak ya. Siapa nama ibu tu Ummu Jamil? Nyo tak rancak adanya. Ya nyanyaknya dah inyo masalah ni. Anaknya namanya Jamil gitu ya. Jamil kau artinya bu? Cantik. Kalau pedusi Jamilah namanya bu. Ya. Maka Ummu Jamil adalah Ummu Jamil ibu yang cantik. Ya. Karena wajahnya cantik bu. So, kalau pedusi itu mau diciptakan fitrahnya cantik gitu. Ya. Wa mar'atuhu, dan istrinya, istri siapa nih? Istrinya Abu Lahab, wa mar'atuhu, dan istrinya, ya, hammalatal hatab, membawa, hamil, hammalatu hamil, membawa, ya. Al hatab, hatab apa artinya? Kayu bakar, ya. Ini kalimat kiasan ini Bu. Istrinya, siapa istri siapa nih Bu? Istrinya Abu Lahab, hammalatal hatab, ikut pula membawa kayu bakar. Kayu bakar itu apa guna Bu? Itu orang bakar. Apa kalimat kiasan itu artinya? Kalimat kiasan ini artinya bahwa istrinya Abu Lahab ikut menopang membantu suaminya untuk masuk neraka. Artinya dia ikut menebarkan fitnah, ikut menolak Islam, menolak dakwah Muhammad, dan kecenderungannya adalah dia membawa segala macam dosa-dosa, ya, hatab, ya, kayu bakar, ya, untuk angean. Nah, jadi kalau kiasannya ke Bu, istrinya kok memaneh-manehan suaminya untuk menolak dakwah Nabi, gitu, ya. Kalau istilah orang awaknya kok supporter, ya. Jadi suaminya lah membakar, inyo bawa kayunya gitu, supaya kayunya tambah kayu yang dibakar ke kayunya tambah api tambah kadang. Siapa membawa kayu bakarnya? Bininya. Kok kalimat kiasan? Besok di akhirat masuk neraka, siapa membawa bahan bakar neraka? Bininya. Kok kalimat kiasan untuk baraso inyo suami istri bayo batido untuk sama-sama masuk neraka. Ya, dorong suaminya. Maka ibu-ibu zaman kini boleh jadi ada, ya, suaminya banci je orang, dia cerita ni nyamu banci nak celik apa aja, dia yolo dah sini, muak nak celik aja, ya. Bini mah ditolong parang saja. Ibu kalau seandainya suami misalnya bawa cerita, deh sianu tu malih nak dia menceliak, apa cakap ibu? Jangan mau itu juga gitu. Namun saya orang tak ada nak sempurna do gitu ya. Baik-baik sangku aja lah kayaknya ya. Itu istri yang baik tu Bu. Tapi kalau istri yang pada umumnya kemudian tadi kau Abu Lahab, ya. Suaminya paneh, hanya memaneh lah saya lagi gitu. Ya. Suaminya lah terbakar, hanya siram lah je minyak tanah gitu. Tak minyak tanah dah Bu, je minyak pertalit. Lebih kancang lah apanya lah gitu. Inilah suami istri yang topang menopang tadi. Istrinya ikut membantu membawa kayu api untuk, ya, membakar. Jadi istrinya ikut memanas-manasi, ya, mengompori. Kalau kini ya masih pakai kompor orang ya, tapi kompor listrik ini ya. Suaminya sebenarnya ndak mentalnya agak penakutnya. Ini dibagaan deh istrinya, akhirnya bagak lain. Ya.
Suami kau awalnya nak mengalah, tapi dia angin-angin di istrinya. Akhirnya barak tiba gitu. Ya. Inilah istri. Ini termasuk istri yang baik atau tidak baik ni, Bu? Ya? Ini tipe istri yang tidak baik. Ditiru atau ditinggalkan, Bu? Ditinggalkan. Jadi kalau bawa mempraktekkannya, laki lolok, laki cerita, kecewa ke laki, ceritanya kau memburuan orang, ya, kesannya ceritanya kau dosa, kecewa, ya. Kalau timpal-timpali, ini tambah panih, tambah semangat cerita, maka jangan dilanjut oleh cerita oleh berdosa adanya. Itu mantap tu. Ya. Kau hendak dia tadi lah ya. Dia mencari pajak tu malir. Dia malir dah sini. Ya. Itu tak boleh tu. Kau risau dah pergi pelajaran stek. Gitu ya. Itulah biar tidak boleh ya. Fi jidha hablum mim masad. Ya, di lehernya, di leher istrinya tu nanti ada hablum mim masad. Ada tali yang susah dipintal kau ibu-ibu, maknanya tali kasar yang membuatnya susah, tetapi nya sangat kuat untuk mengatur kehidupan orang. Ya, maka di lehernya nanti ada tali yang terbuat dari pintalan. Kalau ibu mencari tali tayen, mana kuat je tali karui? Tahu tali karui? Tahu dah. Tali tiang bendera? Baik. Tali tiang bendera tu berpilin atau berpilin? Berapa pilinnya? 3 sepilin. Mana kuat je tali nendak berpilin? Kuat nak berpilin. Jadi dia ya di lehernya diletakkan tali yang dipintal. Yang ini merupakan kalimat kiasan bahwa ketidaksukaannya kepada dakwah Nabi itu bukan ketidaksukaan biasa, tapi ketidaksukaan yang melampaui ya batas-batas. Ya. Inilah cerita Abu Lahab dan istrinya sebagai gambaran bahwa ada orang topang menopang ke neraka, kita jangan ikut, ya. Kalau kita dapat pasangan yang tidak mendukung kita ke surga, maka kita sabar, ya, menasihatinya, membimbingnya, agar kemudian dia tidak tersesat jauh. Jadi kalau misalnya malam-malam suami cerita, dia tadi siang dia merdeka, kecewa, kecewa. Sabar aja lah dah, gitu ya. Dunia kau berputar. Jangan yang ya. Dah lalu dah tu pajak ketek tu, ya. tambah semangatnya malah. Boleh kalau ibu-ibu yang menyemangati, ya. Ya. Laki-laki kalau padusi non menyemangati apa ibu, itu gunung tinggi pun tunduk adanya, ya. Makanya Adam tu ketika dirayu oleh bininya, Adam kok kokohnya bu, tapi dirayu oleh bininya, tergodanya, setelah makan ibu ya, makannya jadinya gitu. Jadi ibu-ibu hati-hati. Justru kita kalau punya suami yang suka ya berbuat hal-hal yang tidak baik, kita sebagai istri jangan menopangnya, tapi menyelamatkannya, mendakwahinya, mengingatkannya. Suami nak solat, itu tolong nak solat. Ya. Suami tak luri, itu tolong tak luri. Enggak boleh, ya. Bahkan ada penelitian bu, kau resmi dah tidak ke bu. Bahwa dilihat oleh orang 10 koruptor, diteliti oleh orang 10 koruptor di Indonesia ini. Ternyata setelah ditelusuri ibu-ibu, sebagian besarnya ya mereka yang koruptor itu ternyata didorong oleh istrinya. Kecek tulisan tu, laki-laki kok berbaju ibu, paling bajunya 5 saja. Cukup ibu. Senin, Selasa, Rabu, itu cukup itu 3 sampai 5 cukup. Kalau produksi lah cukup bajunya 5 bu.
mau puluh lah. Jadi apa boleh bicara namanya matching tak matching gitu ya. Gitu mula banyak tu ya. Pokok tukarlah baju gitu ya. Ini nak matching joroknya gitu ya. Kalau lelaki bisa saja Sarawaknya cuju baju tukar-tukar. Kalau ibu dah bisa dah. Sebab roknya harus matching je. Je baju gitu ya. Dah bisa dia tukar-tukar gitu ya. Makanya ibu awak hati-hati ya. Matinya ya. Ini gambaran sekali lagi. Pertama, banyak kandungan dalam ayat ini, gambaran bahwa hidayah di tangan Allah. Walaupun ayat ini turun, Abu Lahab masih hidup, tapi dia tidak mendapatkan hidayah. Ya, kalau hidayah di tangan manusia atau tidak di tangan Allah, Abu Lahab sadar sok neraka baju ini tabatlah macam copet ke bisa. Tapi ternyata dia tidak lakukan. Berarti hidayah di tangan Allah. Sekaligus ini menunjukkan mukjizat Al-Quran kan belum terjadi. Bu. Abu Lahab kan belum binasa waktu ayat ini turun. Ya, tapi ini kabar yang akan menunjukkan Abu Lahab binasa. Tahu dah ibu kalau pergi umrah haji gini ke kuburan Abu Lahab tu dipangan orang. Ya. Dipangan orang kuburan Abu Lahab, Abu Jahal tu dipangan orang. Ya, dimuain oleh orang, ya. Bahkan diompoi orang. Ya, dikutuk orang sampai gini, ya. Sampai hari kiamat nantinya. Ya. Jadi begitulah ya. Kemudian ini juga menggambarkan bahwa dalam hidup kadang kita diuji, ada suami istri yang justru dorong-mendorong, sokong-menyokong untuk masuk neraka. Dan kita jangan sampai seperti itu. Kalau suami ibu tidak solat, jangan setolong tidak solat. Ya. Kalau suami awak jahit, jangan setolong jahit. Ya tirulah Asiyah, istrinya Fir'aun. Fir'aun kau jahit, dijadiannya dirinya Tuhan, bininya dah ikut itu. Itu istri yang hebat. Ya. Itu istri yang hebat. Ya. Jangan seperti ada dua nama mereka bu. Termasuk Nabi Lut sendiri je. Sama je Abu Lahab tu. Nabi Lut datang tamu ke rumah. Siapa datang bu? Siapa datang ke rumah Nabi Lut? Malaikat bu. Datang sebagai tamu bentuk manusia gagah. Di situ dulu ibu-ibu di kampung Nabi Lut tu pantang mencari orang gagah. Jadi kalau orang laki-laki mencari orang gagah, tobik selera bu. Karena yang hidup di situ adalah kaum gay. Kaum gay ya. Laki-laki penyuka laki-laki bu. Ya. Sekarang banyak bu. Patang ikut seminar, webinar tentang ketahanan keluarga. Temanya adalah mewaspadai LGBT. LGBT ini adalah suka sesama jenis. Dan menurut dia psikolog bu yang narasumber ini, katanya dari 2000 orang terjebak LGBT, dalam datanya yang mau berhenti itu cuma 4 bu. 2000 cuma 4. Ya. Dan penyebab LGBT itu laki-laki ini, ada yang laki-laki ditanya pasiennya, kenapa tersuka sesama jenis? Karena dia tak mendapatkan kasih sayang dari ayah sejak kecil, sehingga dia mencari sosok ayah, ya, dan dia mendapatkan apa yang didapatkannya selama ini dari orang yang dia suka sesama jenis. Ada wanita pasiennya kenapa terjebak LGBT? Karena bapaknya itu suka menangani ibunya sejak dia kecil. Tiap hari dia melihat bapaknya menangani ibunya. Akhirnya anak ini ya benci pada semua laki-laki. Dia juga hanya suka dengan perempuan. Ya, itu. Jadi pasien ini ketika ditanya di antara sebab-sebabnya itu, ya, sebab lain ada juga terpengaruh teman, tapi yang dominan itu. Jadi laki-laki karena kehilangan sosok ayah, maka nasihatnya janganlah kita sebagai ayah tidak hadir di tengah anak-anak kita. Terutama di saat dia membutuhkan. Kapan itu? Di saat dia kecil. Kadang ayah sibuk kerja bu. Kadang kalau kerja sibuk, tak masalah dah. Hobi sibuk. Tak pernah mengurus anak.
Hobi mancing kau mancing saya. Ya. Lopau je. Ya. Ada orang masalah rumah tangganya, Bu. Sebab dia itu, Bu, suami ambo tu pak saja kan. Pulang ke rajo memancing, maka duduk di lapau. Jawa awak nak dikakuk saja. Sehingga istrinya pun berselingkuh ibu-ibu. Ya. Ya, dan tadi itu. Apalagi anaknya, sehingga ada istilahnya sekarang ibu, fatherless. Fatherless itu bahasa orang mudia kok. Ya, fatherless tu, bapaknya masih ada, hidup di rumahnya, tapi bapaknya itu seperti tidak ada. Makanya di dunia kok karena kasus sekolah sangat banyak, dibuat ada orang namanya hari ayah. Kalau hari ibu di Indonesia saja, Bu. Tapi kalau hari ayah 12 November itu internasional, Bu. Kenapa ada hari ayah? Karena banyak ayah yang tak berfungsi. Itu inginkan anak awak. Kemudian ternyata tingkat kesembuhannya kecil. Kalau oranglah terjebak suka sesama jenis, itu kesembuhannya kecil. 2000 hanya 4 yang baik. Artinya tingkat kesembuhannya kecil. Makanya Nabi mengatakan, kalau jumpa orang suka sesama jenis, bunuh dua-duanya, subjek maupun objek. Kenapa? Karena pertama sulit sembuh. Yang kedua memakan korban yang baru. Ada katanya suka sesama jenis, ternyata setelah ditanya, ada berapa orang korbanmu? 50. Dan orang Sumbar katanya. Dari mana kok kamu bisa mendapatkan orang sebanyak itu sementara di Sumatera Barat ini agamanya kuat? Kami sudah punya aplikasi. Dan dari seminar ibu-ibu oleh narasumber, ini saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, bukan untuk Bapak Ibu, ya, apa aplikasinya ini cuma untuk diketahui saja. Ternyata ibu-ibu, dia punya aplikasi, di screenshotnya dikirim ke grup ibu-ibu, ini contoh aplikasi, hati-hati, kalau ada di HP anak kita, itu tandanya sudah lewat tuh, dah bisa disembuhkan. Tugas ibu-ibu kalau ada anak-anak, ibu sendiri yang sudah ada di aplikasi HP-nya ini katanya, tugas ibu hanya mengawasi, jangan menimbulkan korban baru. Kalau yang dianya, hanya mukjizat Allah saja yang bisa menyehatkan. Kalau ada cari HP anak-anak seorang saja. Kalau ada yang mode-mode iko di HP-nya, berarti nyolah bahagian daripada. Dan pengguna aplikasi itu, ambo cuba lo kan yang dikirimnya, Bu. Anda ambo download dah, Bu. Kalau ambo download tu bayar, Bu. Hanya mencari saja modelnya, itu ternyata ada yang 10 juta penggunanya, Bu. Ada yang tidak ada yang di bawah 5 juta, tidak ada. Sekitar 40 aplikasi, Bu, dan itu aplikasi suka sesama jenis. Ada pengalaman beliau, kau tambah cerita untuk kesannya beliau. Ada satu waktu seorang mahasiswa hanya putar-putar di komplek masa perumahan, mencari siapa kicenya kan, karena di orang luar mencari kawan. Bakok mencari kawan berputar-putar saya, tidak pakai map, tidak, awak mencari di aplikasi. Nah, kalau ada orang mencari di aplikasi, berarti anggota itu. Ya. Nah, jadi aplikasinya itu penggunanya sangat banyak. Satu aplikasi saja penggunanya sampai 10 juta. 10 juta itu tidak tanggung-tanggung tuh, Pak. Banyak sekali itu, ya. Dan walaupun itu untuk dunia, tetapi paling tidak tingkat bahayanya luar biasa tuh. Ya. Ada 40 aplikasi, ya. Oke. Ibu semua, kaum Nabi Lut sama, istrinya justru ya mendorong istrinya justru mengagai kabar, oi orang kampung, di rumah hamba ada 2 laki-laki gagah mana. Ya. Itu contohnya istri ibu-ibu yang tidak mendukung dakwah suami. Ya. Maka jadilah ibu-ibu sebagai istri, jangan seperti istri Nabi Lut, jangan pula menjadi istri Abu Lahab. Ya, setuju ibu ya? Okay. Ibu semua, saya pikir cerita atau poin-poin dari surat Al-Lahab sampai situ. Ada yang mau bertanya? Ada, Bu? Nah, kalau tidak ada, karena waktu saya pikir masih cukup, masih ada, kita lanjut ke surat An-Nasr. Ya. Atau ada ibu-ibu yang mau baca satu tentang tabat siada beserta artinya? Coba satu orang lah baca, siapa yang mau?
Ada? Dah ada, Bu? Silakan, Ibu. Jangan kasab. Dia ada pakai tasydid. Kalau di atas tab, kalau di bawah kasab saja. Jangan ditasydid. Kasab. Lahab. Qalqalahnya tambah sikit lagi ya. Tambah sikit lagi qalqalahnya ya. Karena qalqalah semua nih. Tab ya, kasab, lahab ya, hatab, masad. Tapi enggak boleh terlalu berlebihan. Masade, enggak boleh gitu ya. Jadi tambah sikit saja. Oke, lanjut Bu, terjemahkan Bu. Oke, ya. Jadi ibu-ibu, apa yang diusahakan oleh Abu Lahab yang tidak ada manfaat baginya, usaha dia untuk menghalang-halangi dakwah Nabi itu tidak ada gunanya bagi dia, ya. Hartanya yang banyak dikumpulkan tak ada gunanya bagi dia, ya. Jadi ibu-ibu, ini menunjukkan bahwa harta sebanyak apapun tak ada guna buat hidup kita nanti di akhir. Kalau di dunia ni ada guna harta Bu. Kalau banyak piti awak masuk penjara, bisa di Bali dah jadi masuk penjara Bu, ya. Kalau masuk neraka bisa tak? Nah bisa Bu. Piti tidak ada guna oleh, ya. Sebanyak apapun duit, justru kalau mati wak piti tinggal di dunia Bu, dibagi-bagi dia orang, ya. Baik ibu semua, kita masuk ke surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Bu-ibu ya, salah satu janji Allah kepada orang beriman adalah jika mereka berjuang pasti menang. Ya. Pasti menang. Cuma kapan menang itu Allah yang ngatur. Nabi berjuang sejak bila oleh Bu? Sejak jadi Nabi. Berapa lamanya kemenangan itu dapat? 23 tahun. Cuma Allah memastikan kemenangan itu pasti dapat. Sehingga dalam Al-Quran ada namanya surah Al-Fath, surah ke-29. Ada surah An-Nasr tentang juga Al-Fath, kemenangan. Nabi ibu-ibu pindah dari Mekah ke Madinah dia. Karena Mekah itu dikuasai oleh orang-orang bukan orang Quraisy, oleh orang musyrik, ya. Musyrik Quraisy. Sehingga Nabi untuk beribadah pun susah ibu-ibu. Termasuklah Abu Jahal dan Abu Lahab menghalang-halangi
Nabi solat, dinaiannya kata kuduk Nabi, pari unta busuk. Unta nyo kuri-kurian, nyo seraan dia teh punggung Nabi. Nabi diolok-olok. Nabi dihalang-halangi beribadah. Mekah dikuasai oleh musyrik Quraisy. Orang musyrik menyembah berhala. Lalu Nabi pindah ke Madinah. Berapa lama Nabi di Madinah? Berapa? 10 tahun. Kalau kini ia cik negara sama-sama Saudi, Mekah, Madinah. Dulu beda negara itu. Karena negara Saudi belum ada oleh. Ya. Pindah Nabi merantau. Setelah 10 tahun, dan dalam masa merantau itu apakah Nabi tidak mendapatkan tantangan? Tak. Mulai tahun ke-2 Hijriah, ke-3, ke-4 sampai ke-10, Nabi perang taribu. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, ya, perang Yamamah, perang Mu'tah, perang Uhud. Dalam kajian sirah, Nabi itu 10 tahun di Madinah, itu Nabi itu berperang lebih 20 kali. Jadi kalau dibagi berapa kali dalam setahun Nabi perang? 2 lebih dari 2. Ya, kalau dihitung rata-rata Jadi artinya ibu, orang beriman dijanjikan oleh Allah pasti memperoleh kemenangan. Cuma kapan diberikan kemenangan Allah yang atur. Jadi Nabi berjuang 23 tahun baru mendapatkan kemenangan. Salah satu kemenangan Nabi itu adalah ketika bisa mengambil alih Ka'bah dan Mekah kembali dari kafir Quraisy. Jadi Mekah tu dikuasai oleh kafir Quraisy. Maka Ka'bah tu nak pergi haji umrah ke situ tawaf dulu penuh ada berhala ibu. Maka seketika peristiwa Fathu Mekah 10 Hijriah, maka Mekah bisa diambil alih balik. Ibu semua, ketika peristiwa Fathu Mekah menangnya, Fathu artinya menang ya. Jadi surat An-Nasr artinya pertolongan ya. Pertolongan Allah tadi Nasrullah ya. Jadi kalau ada orang nama Nasrullah berarti itu mendapat pertolongan dari Allah. Jadi apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kau menunjukkan Nabi memperoleh kemenangan, kemenangannya bisa merebut Mekah dan Ka'bah kembali, dan semua itu atas pertolongan Allah. Pertanyaannya ibu, bakal tak langsung saya tolong dari Allah setahun 2 tahun, bakal sampai 23 tahun menang? Sama aja Palestina Gaza gini, kau tak tolong dari Allah langsung? Cahaya seorang orang Israel itu doanya. Bakal harus sampai 23 tahun Nabi berjuang, baru dapat kemenangan menguasai Ka'bah. Bakal tak langsung saya. Kan Allah yang bisa membuat orang menang dan bisa membuat orang kalah. Apa hikmahnya bu? Apa rahasianya? Kesabaran dalam berjuang. Ya. Yang pasti setiap perjuangan menang. Kata Allah, ya, wa ayyadnal ladzina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Bahwa Allah itu akan memberikan penguatan kepada orang-orang beriman, maka jadilah dia akan memperoleh kemenangan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara-tentara kami itu akan memperoleh kemenangan. Jadi kemenangan itu pasti dapat bu. Cuma kapannya Allah yang ngatur. Untuk apa? Supaya kemudian kita sabar dalam berjuang. Ada sahabat Nabi yang tidak sabar bu? Ada. Sampai bertanya, mata Nasrullah, kapan Allah tolong kita nih? Kok kalah? Kok berjuang terus nih? Kok kita perang terus nih? Nabi memberikan motivasi apa? Ya,
Memang bukan masanya sekarang untuk bersenang-senang. Kapan kita senang? Kata Nabi, kalau kakimu sudah berada di syurga. Jadi mohon maaf ibu-ibu, dunia yang tempat kita hidup hari ini bukan tempat bersenang-senang. Tapi tempat apa? Tempat bersusah susah. Jadi ibu-ibu kalau ada yang memilih senang-senang gini bu, awak khawatir bu. Bosok pensiun buya senang-senang saya boleh je ya. Awak kalau senang-senang di dunia, di akhirat susah juga. Sebabnya undang-undangnya sengsara di dunia, senang di akhirat. Bersenang-senang di dunia, sengsara di akhirat. Ada orang yang senang di dunia, senang di akhirat? Tidak ada orang. Ada tak contoh dia bu? Di dunia senang, di akhirat senang, ada tak contohnya? Selama dunia Kota Kembang. Makanya kata Allah, wa minhum mayaqulu wa minan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia yang banyak, dia minta di dunia ini bagian-bagian untuk membuatnya senang, tapi di akhirat ini tidak dapat bagian apa-apa oleh. Ya, la khalaqa lahum fil akhirah. Tak dapat bagian apa-apa lagi nanti di akhirat. Karena di dunia lo nyambil. Tapi siapa yang di dunia memilih bersusah-susah, nanti di akhirat Allah akan berikan imbalan syurga. Aman kalau pilih bu, senang-senang di dunia atau senang-senang di akhirat? Maka kalau milih senang-senang di akhirat, susah badan gini bu. Jual kalau disusah badan Ustaz, wah banyak pensiunan ada, pitiw ada. Maka disusahkan pikiran awak, badan awak, jauh upaya-upaya untuk menegakkan agama Allah. Kini bu upaya duduk terpaksa mau jual, itu termasuk bahagian daripada perjuangan, ya. Sakit pinggang, ya. Kemudian ada orang, melakukan kesalahan waingian, bonginya kawa, sabawa, itu bagian daripada perjuangan. Ya. Ini orang kalau melakukan perbuatan buruk, larang buknya bongi kawa. Ya kan? Nyu bongi kawa tu sabawa. Ya, ndak takut ada. Taru mengingiannya. Itu perjuangan. Ditutup aja pintunya, Bu. Biar kurang bunyinya. Awak takut dibongi-bongi orang Ustaz. Kalau takut dibongi-bongi orang, tu apa biasa? Ingat ibu-ibu, musibah kau salah satu penyebabnya adalah orang baik diam. Jadi nyo elok bu, nyo taat, nyo rajin beribadah, tapi nyo diam. Itu musibah terjadi bu. Maka awak tidak boleh diam. Mencaliak segala keburukan kalau terjadi di dalam kehidupan awak. Awak harus mencegah. Jo mulut, jo tangan, jo kekuasaan kalau awak punya. Ya, jo piti. Ada kisah je bu. Inyo tiap malam pergi ke diskotik. Sehingga sekampung orang awak buya kerja ke diskotik. Kecil bininya, bang, abang kalau ke diskotik je tiap malam, ya, dia tahu buat diskotik. Lain ya? Dah pernah lagi lain tak? Abang kalau ke diskotik je tiap malam, kok mati abang isua, kok indah diselenggarakan dia orang. Kecil lakinya, ambo besok kalau mati, non menyelenggarakan ambo adalah pejabat tertinggi di negara aku. Akhirnya betul ibu-ibu, nyo mati ibu-ibu, tidak ada satu pun orang dan menjamahnya. Tidak ada satu pun orang menyelenggarakannya. Sampai bininya menangis. Tapi presiden atau raja waktu itu bermimpi, inyo disuruh dalam mimpinya berjalan pergi ke suatu tempat. Ketika nyo hadir di tempat itu, nampak dia jenazah tak letak, dah ada orang mengaku tu. Bangkit sana ada orang tu. Ketika nyo cari kau jenazah siapa? Mengecek orang sekeliling.
tu pajar tu kan diskotik je malam tu, Pak Presiden je. Pak biar je lah, mati terjongkik pajar tu je. Lalu ada tak ni keluarganya? Isterinya lah itu suruh rumahnya aja. Pailah rajo ko ka rumah bininya tanya. Itu suami engkau yo. Maka ndak selenggarakan, ndak taluk dia mengkek seorang, orang tak mau nolong. Ada hujan-hujan mereka buat. Jenazah kau lah basah. Nya sia suami kau tu bakok sampai bongi orang sakat ni kampung kayaknya. Suami yang boko tiap malam ke diskotik pak je. Cuma nya ke diskotik, pertama sebanyak pitinya nanado, poinnya ke diskotik, nyobali minuman-minuman yang memabukkan kuah, so itu nyo serak-seraan supaya jangan diminum jadi orang. Kemudian palusi-palusi yang menjual badannya, nyo sewa, lalu nyo agi piti, malam kau jago jual badan kau piti aja, sebanyak piti nanado, tiap malam tu kerajonyo. Dulu ambo agi nasihat kerana orang kampung lah jajuk je kami. Cuma keciknya kok den mati bisua yang menyelenggarakan jenazah den adalah rajo je. Kecik rajo bertikolah mimpi ambo dan menyuruh ambo kemari. Makanya perintahkan menteri-menterinya tolong siapkan penyelenggaraan jenazah. Ada warga non meninggal dan awak harus menyelenggarakannya. Bahkan imamnya adalah rajo, yang menguburkannya adalah raja ibu. Apa poinnya? Bahawa kemenangan akan diperoleh ketika awak berjuang, dan setiap orang berjuang pasti menghadapi kendala. Ya. Jadi kemenangan tu pasti, cuma bila tibanya Allah yang atur. Supaya apa? Kita sabar dalam berjuang. Bapak ibu, ibu-ibu ya, bapak ibu jom. Ketika Kaabah atau Mekah lah bisa diambil lagi, turun ayat kau. Ya, turun ayat kau. Peristiwa Fathu Mekah 10 Zul Hijriah. Ya. Kerana Mekah bisa diambil lagi, Kaabah bisa dikuasai lagi oleh kaum muslimin. Wa ra'aitan nas, dan engkau akan melihat annas manusia yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, kepada agama Allah, afwaja, dalam keadaan berbondong-bondong. Jadi setelah 10 tahun Pak, Bu, Nabi pindah ke Madinah, lalu dari Madinah Nabi ke Mekah untuk merebut Makkah kembali dari tangan orang kafir Quraisy. Lalu ibu-ibu, orang Makkah tu comelnya, kok Nabi balik dendam kepada mereka. Ternyata Nabi menawarkan kedamaian, menawarkan Islam yang baik. Mancaliak Nabi datang bukan dengan permusuhan, tapi dengan kedamaian, dengan kasih sayang. Maka berbondong-bondonglah orang Mekah itu masuk kepada agama Allah. Balik itu Bu, dulu Nabi dusia, kini nyo bisa balik. Dan orang yang musianya tu ndak nyo bongi-bongian dah, ndak nyo hukum dah, ndak nyo tangkuk dah. Ana mau itu Bu. Ana maunya tu. Itulah Nabi. Ku awak dulu awak usianya, kini awak bagak kayu pulang awak. Dipangan orang yang musia awak tu. Dipangan Bu. Aku roda buta ke mah, dan dia gini ya. Mungkin baca me'e mungkin ditangkuk mungkin disiksa mungkin dia nyayo tapi Nabi tidak. Orang Mekah tu comel Pak. Baru itu Nabi kok pulang dengan pasukan yang besar, ingin merebut Makkah kembali dengan semangat yang penuh, dan orang Makkah berkeyakinan Nabi akan balik dendam. Kalian musian dulu kan, kalian musian kan, masuk penjara. Bayangan orang seperti itu. Karena sifat manusia cenderung, cenderungnya Bu, balas dendam. Ya, dulu apa aja maknya bermusuhan, balik dendam anaknya. Sebab balik dendam tidak akan berkesudahan. Dalam Islam itu tidak ada. Nabi Muhammad ketika mengambil alih Mekah kembali, dia tidak menunjukkan balas dendam sedikit pun.
Tapi yang beliau tawarkan adalah kasih sayang. Siapa yang masuk masjid akan aman. Siapa yang tidak melakukan perlawanan akan aman. Sehingga Bapak Ibu mencari Nabi Muhammad itu menjadi sarana dakwah, berbondong-bondonglah orang masuk Islam, ibu-ibu. Dari kafir Quraisy Ka'bah tadi, ibu. Kafir Quraisy yang di Makkah tadi masuk Islam. Kalau orang bondong-bondong masuk Islam, baraswati, ibu. Baraswati, sanang hati. Kalau sanang aja nak salah dia, bu. Gadang hati nak bayo. Maka turunlah tuntunan Allah berikutnya, fasabbih bihamdi rabbik. Ya. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Kalimat tasbih itu apa, bu? Kalimat tasbih apa? Subhanallah. Jadi ibu kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, bu, ya, orang bondong-bondong masuk Islam, kan menakjubkan. Kalimatnya nampak langit indah cerah. Subhanallah. Nampak matahari pagi indah cerah. Nampak gunung bagus. Nampak bunga-bunga di taman. Begitu. Nampak orang rancak. Subhanallah. Nampak orang kurang rancak. Subhanallah juga, bu, ya. Karena rancak itu kan pandangan mata saja. Di sisi Allah semuanya sama. Kalau musibah terjadi, apa dibaca, bu? Ada galodo, dihantam rumah orang banyak, ada banjir bandang, banyak mati. Apa baca, bu? Innalillah. Ambo cari di grup ada orang dikabarkan galodo gadang. Masya Allah. Kecil ambo, bagus Masya Allah dibaca. Masya Allah itu, ibu, untuk sesuatu yang baik, yang kita harapkan kebaikannya terus menerus. Maka dibaca Masya Allah. Kalau menakjubkan, baca Subhanallah. Nabi dulu Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu peristiwanya menakjubkan. Dimulai dengan kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Ya kan? Dimulai dengan kalimat subhana. Maka kata Allah, kalau kalian menang, takjub kalian melihat manusia bondong-bondong masuk Islam, maka bertasbihlah memuji Allah. Apa dibaca, bu? Subhanallah. Kenapa subhanallah? Karena yang membuat orang berbondong-bondong itu adalah hidayah dari Allah. Sebab kalau Allah melimpahkan hidayah, gorombolan orang bisa masuk Islam. Tapi kalau hidayah hendak Allah lagi, ya, Abu Lahab saja turun ayat tu, dah dapat hidayahnya, termasuk Abu Talib. Ya, Abu Talib tu sayang-sayangnya Nabi, ya, kemenakannya. Tapi ini tak bersyahadat, tak masuk Islam sampai akhir hayat. Maka ibu, Abu Talib tetap, kata Nabi, kekal di neraka. Jadi kalau orang berbondong-bondong masuk Islam menakjubkan kepada engkau, maka bertasbihlah. Maka hal-hal yang membuat kita takjub dalam kehidupan kau, bertasbihlah. Kalau hujan turun lobek warna, apa coba? Hujan lobek mana turun, apa coba? Subhanallah. Alhamdulillah. Lobek warna apa? Ya. Tapi tidak Allah menimbulkan musibah le. Apa coba? Jadi kalau lah jadi musibahnya, innalillah. Kalau Allah terjadi musibah, subhanallah. Kalau awak comel, astaghfirullah. Mudah-mudahan tak jadi, tidak menjadi azab Tuhan tu. Ya, berdoa mulia. Allahumma ja'al, ya, sayyiban nafi'an, ya, waladar.
engkau jadikan hujan ini sesuatu yang sayyiban nafi'an, hujan yang beri manfaat, walador, jangan hujan yang memberi mudarat gitu ya. Baik ibu semua, fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu. Apa kalimatnya dia, Bu? Subhanallah. Kalau ibu dapat hadiah pulang dari Mekah ke orang tasbih, ya kan? Kota Sabia Mekah kayaknya hadiah, ya tak? Artinya alat untuk menghitung puja-puji kepada Allah. Aku nak tasbih Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Berapa jumlahnya? 99 ya. Itu namanya tasbih ya. Alat untuk berzikir kepada Allah. Dulu tak pakai tasbih, pakai batu ya. Batu dulu pakai tangan ya. Tapi kalau pakai tangan gimana cara ibu menghitung? Kiri kanan? Kanan saja. Bagus. Karena ada hadis dalam buku yang dibagi-bagi kalau orang haji umrah itu, Hisnul Muslim, kata Ibnu Mas'ud, aku melihat Nabi itu menghitung zikir dengan tangan kanannya. Kiri enggak boleh pakai, tangan kanan aja. Caranya gimana? Ini subhanallah, 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 subhanallah. Yang dihitung ruasnya. Jangan, bukan bukunya, bukan ruasnya. Jadi satu ini bisa 7, Bu, boleh balik. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi 7 kali 4 28. Ini cuma 5. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi semuanya 33. Yang ngajar itu ke saya ketika haji, Bu, orang Turki, Bu. Ya. Kalau dulu saya ngitung 2 tangan. Ternyata diajar pakai tangan kanan, ngitungnya buku, bukan ruas. Jadi bolak-balik, jadi 1 kali. Sebab kalau ruas, Ibu, 5 balik. 5 balik, kok gaduh adanya. Kali kau sekali jalan. 7, 7, 7, 7, 5. 33. Malaki biasa, kalau biasa nanti aman, mudah. Ya? Ya 33, Bu. Subhanallah, ruas 1 nih, buku. 2, 3, 4, ya, 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Pas 7, Bu, ya. 1, 2, 3, 4, balik 5, 6, 7. 7 kali 4 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas ya. Kalau jarinya normal ya. Ya. Kalau bolak-balik kadang lupa kita. Ini 15, ini 15. 15 tambah 3, kadang lupa kita. Ya. Coba sajalah, itu kan teknis tuh ya. Jadi hitung ruasnya bolak-balik. Ya. Bolak-balik. Nanti terbiasa, nanti itu aman ya. 33 semuanya. Baik Ibu semua. Kemudian yang kedua, kalau kalian melihat sesuatu yang menakjubkan, termasuk menangnya kalian sehingga orang-orang Mekah masuk Islam, wastaghfirhu, maka beristighfarlah ya kepada Allah. Apa kalimat istighfar, Bu? Astaghfirullahalazim. Kenapa istighfar kita menang? Karena boleh jadi dalam mencapai kemenangan itu ada kekeliruan. Ada orang bertanya, kenapa selesai Assalamualaikum dalam salat kita istighfar, Bu? Iya kan? Selesai salam Ibu baca apa? Berapa kali? 3 kali. Kenapa?
Karena boleh jadi selama rangkaian solat awak lah berupaya tidak salah, tapi boleh jadi ada salah tanpa kita sadari, maka istighfar adalah penutupnya. Bahkan tak, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan alhamdulillah gitu. Enggak ada tuntunannya, Bu. Yang ada aja setelah salam kamu langsung istighfar. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi dalam rangkaian solat yang panjang ada kekeliruan. Sama hanya dengan ini, boleh jadi dalam perjuangan kalian untuk mendapatkan kemenangan ada kekeliruan yang kalian lakukan, sengaja atau tanpa sengaja. Maka apa penghapusnya? Istighfar. Maka ibu-ibu, awak kalau mendapat sesuatu, pengamalannya ini ya, kalau mendapatkan sesuatu yang itu adalah perjuangan yang sudah sangat lama kita menginginkannya, maka bukan hanya alhamdulillah, tapi katakan subhanallah, kemudian disempurnakan dengan kalimat astaghfirullah. Karena ibu-ibu, tidak tertutup kemungkinan yang kita dapatkan itu prosesnya keliru. Awak menang je, Bu, tapi keliru. Awak sukses je, tapi ada yang salah yang kita kerjakan. Ya, dari rangkaiannya tu ada dosa yang kita buat. Nyo lulusnya pegawai, Bu, banyak mengicuah. Nyo lulusnya kuliah, tapi nyo babohong, tak jujur. Kan bisa kan? Makanya ibu-ibu, setiap peroleh kemenangan kamu istighfar. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah Maha menerima taubat. Ibu, kalau nanti baca kitab Hisnul Muslim, sana dikatakan selagi seorang hamba bertobat, walaupun dosanya sebanyak bintang di langit atau sebesar sebanyak pasir di laut, kalau dia bertobat Allah masih mengampuni. Ya. Jadi kalau orang bertobat walaupun dosanya sebanyak bintang di langit atau sebanyak pasir di laut, kalau dia bertobat sungguh-sungguh Allah mengampuni. Barakah sayang Allah. Diagiannya wa kesempatan hidup. Kalau sancang-sancang merdeka. Ya. Sudah itu durako kepada Allah. Itu bertobat awak, terima dari Allah balik. Tak hebat Allah tu. Kini ibu punya anak, ibu layan, melawannya saya dijadinya. Ya, sampainya kadang, dah dua diurus Allah, siapa indah ada, sakit hati adanya. Kini baliknya, baca ibu, diterima, hebat ibu tu. Ketikanya senang, nya jauh dari awak. Ketikanya susah, baliknya ke awak, dipanganjak. Hebat ibu tu. Ketika senang dulu lupuang je dia lah. Susah dia angkat mariang je. Tak tahu diuntung mana gitu ya. Allah Maha menerima taubat. Nabi ada cerita ibu-ibu. Ada seseorang dia mengembara jauh. Nya siapkan untuk nyo siapkan bekal, nyo jalan, Bu. Lah lama nyo berjalan setengah hari, Bu, tiba latihan istirahatnya di batang kayu. Dek latihan badan, Bu, terkoloknya. Lalu tahu, Bu, terkolok. Ketika nyo jaga untonyo, jo barangnya ndak ada cialah je lain. Batanya Nabi, bah kira-kira perasaan orang tu. Kok balik pulang jauh, kok ditorium perjalanan jauh lolai. Bukan tak ada. Apa perasaannya, Bu? Bawon ke badan awak, apa perasaan awak? Ibu hati ale. Sedih ale. Comel, takut. Akhirnya, Bu, sebagai manusia, nyo cari sekeliling, Bu, sampai lotiah lah nyo. Dek lotiah terkolok lah balik. Ketika nyo jago, untonyo, jo bokalnyo lengkap ada balik. Apa perasaannya kerja Nabi? Senang.
kecek Nabi, Allah lebih senang dari pengembara ko. Kalau ada umatnya nan hilang selama ko, hambanya selesai, lalu berbaliknya ke Allah. Allah lebih senang dari pengembara ini, kata Nabi. Itu kasih sayang Allah, ibu-ibu. Ya. Jadi kok jauh mana awak dari Allah, tapi awak bertaubat kembali, Allah senang karena Allah Maha menerima taubat. Nah, ibu-ibu semua, ambo lupa tadi stek. Ketika ayat kau turun, ibu-ibu, dua orang sahabat menangis. Siapa sahabatnya, Bu? Satu adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Ibnu Abbas. Seluruh sahabat-sahabat Nabi gembira dengan turun ayat tersebut. Tapi dua sahabat Nabi menangisnya dengan turun ayat itu. Sehingga dia menangis, bertanya oleh orang ke Ibnu Abbas, "Bagaimana engkau menangis?" Orang gembira sado. Kata Ibnu Abbas, "Ayat ko bukan berita kemenangan, tapi bagi ambo ayat ko menunjukkan Nabi ko ndaklah mulai ke meninggalkan awak." Maka itu karena kalau awaklah menang, berarti perjuanganlah selesai. Kalau perjuanganlah selesai, Nabi akan dipanggil oleh Allah. Kok sejauh itu penggunaannya, Bu? Kok sejauh itu penggunaannya? Karena ibu-ibu, inyo bisa menangkap sesuatu di balik peristiwa. Ya, lah di sebalik itunya main gitu. Ya, kok tandanya orang hebat tuh, ibu-ibu. Ya, kenapa Ibnu Abbas itu hebat? Karena Nabi pernah mendoakannya. Nyupaci dadonya, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, agi paham Ibnu Abbas kau juga agama. Ya, wa alimhu bit ta'wil. Ajan kainyo takwil. Pokoknya ibu-ibu, kalau ada orang tak boleh mentakwil Al-Quran, kone di hadis kau, Bu. Karena hadis kau sahih kau. Takwil kau tahu artinya takwil? Bukan mimpi. Takwil itu memalingkan makna yang tidak berkesesuaian kepada makna yang berkesesuaian. Contoh, tangan Allah. Itu maknanya, Bu, tangan Allah. Kalau kecil sebagian kawan, ya tangan, tak usah pikiran lah. Bentuk tangannya, ya pokoknya bertangan gitu. Maka ditakwil ayat ko. Mana tangan apa? Kekuasaan Allah. Nah, gitu. Ya. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu kalau tidak ditakwil, Bu, berarti tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi ada tangan, atau dia tangan itu tangan Allah ada gitu. Maka ditakwil maknanya kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Nah, itu kecil orang ada namanya di atas langit ada. Allah bersemayam di atas arsy, arsy-nya di atas air. Anda boleh wa arshuhu fil ma'. Arsy-nya di atas air. Anda boleh fikir, pokoknya dia ayat mah, pokoknya dia. Maka bagi orang yang mengerti takwil, ditakwilnya apa maknanya arsy Allah di atas air? Nah, bukan air di bumi, di laut. Ya. Nah, karena ibu-ibu itu adalah sesuatu yang sulit untuk diambil takwilnya, maka orang memaknainya Allah itu punya singgasana, singgasananya atau kekuasaannya ya ada di bukan di hati air lawi, bukan di hati air hujan, ya. Nah, jadi ibu-ibu ini ditakwil, ya. Wajah Allah ditakwil, ya. Nah, jadi takwil itu adalah bisa memalingkan, memahami makna di balik peristiwa yang ada. Kurang sadonya sanang, nyo ndak sanang tu. Bakal ndak sanang karena ada sesuatu yang terfikir dia, Bu. Baraso di balik orang galak-galak ko di ujung menangis ko kata. Makanya lebih memilih ndak galak-galak karena nyo yakin di balik galak ada tangis. Ya. Nah,
Jadi ibu-ibu, inilah orang yang diberikan hikmah oleh Allah sehingga dia memahami apa yang ada di balik ya kejadian, apa yang ada di balik peristiwa, apa yang ada di balik keadaan. Ya, ini orang-orang yang diberikan oleh Allah hikmah sekaligus paham dia dengan ya sesuatu yang terjadi di balik setelah itu. Ya, baik ibu semua, ini surat An-Nasr, artinya surat pertolongan karena ayatnya ada Nasrul. Ada satu ayat ibu-ibu, ayat ini mungkin belum kita amalkan atau mungkin sudah amalkan kita belum maksimal. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Allah kita amalkan ayat kau? Penolong Allah apa maknanya? Penolong tegaknya agama Allah. Allah Ta'ala kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah, seperti berkatanya orang-orang Hawari yang dia ditanya oleh Nabi Isa, siapakah yang akan menolong aku dalam menegakkan agama Allah? Qala al hawariyuna nahnu ansarullah, mengeceklah orang-orang Hawari, kami akan menolong agama Allah, kami akan menolong engkau. Ada konsekuensinya, Nabi Isa akan menegakkan agama Allah yang dibunuh, tapi Allah selamatkan dia angkat ke langit. Pendukung-pendukungnya Al-Hawari mendapatkan permusuhan sangat dari penentang-penentang agama Tauhid. Maka ibu-ibu semua, ya, sekali lagi, hidup bukan untuk bersenang-senang, tapi adalah untuk bersusah-susah. Bagaimana kita mencari kesusahan hari ini? Berjuanglah. Ya, salah satunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf masih banyak orang, Bu. Nahi mungkarnya nyaris tak ada lagi. Makanya kata Nabi, kalau ada orang berbuat kemungkaran, tidak ada yang mencegah, berarti kita sedang menunggu azab Allah. Ya. Oke, ibu semua, saya pikir itu pertemuan kita. Kalau ada yang bertanya silakan. Silakan ibu. Kurang jelas ibu? Salah ke kita ya. Nasihati. Oh iya, ya begitulah berjuang. Ada orang salah dinasihati, marah dia sama kita, bari hati wadanya, sakit hati wadanya, tapi sabar, itulah perjuangan. Ya, kok bisa tiap hari sama dia itu copek mati wadanya, ancara itu namanya mati dalam perjuangan. Awak kan nak nama susah-susah hati, ya. Dinasihati orang bonginya kawan. Pergi ke bonginya untuk soal lagi ya. Hati-hati bu, ya. Jadi itulah yang disebut perjuangan, ya. Menyusahkan hati. Kalimat perjuangan itu dalam bahasa Arab namanya jihad bu. Jihad itu apa artinya? Berjuang sungguh-sungguh melahirkan kepayahan. Buktinya apa bu? Pertama, kalau jihadnya sebenarnya parang bu, sampai berdarah. Kalau tidak parang berkeringat secara fisik, ya, pikiran awak, fisik awak, kotu awak, bahkan piti awak habis, dan itu namanya perjuangan itu. Ya. Jadi kalau ada orang nasihati bunginya ke awak itu biasa itu. Ya. Ya kalau nyoberang, ya kita bukan berhenti, tapi mengulangnya dalam waktu yang lain dengan cara yang berbeda. Sebab kalau awak justru mundur, berarti kita kalah. Dia tetap seperti itu tanpa ada yang mengingatkan. Ya. Jadi ibu musibah kau apa kau cara Allah mengingatkan kita, ya, supaya awak jangan lalai, kan gitu. Ya. Nah, kini ada orang awak ingin bonginya kau, itulah. Ya,
Karena dia merasa benar, merasa tidak salah. Jadi tidak apa-apa, kita terus mengingatkannya. Sampai bila? Sampai awak mati atau inyo mati. Ya, zaman kini kau susah mengecek pakai kau. Ya, nasihati. Ya. Sudah dibaca, dah siapa biarlah. Nak tugas awak kan lah. Ya, kalau dibacanya tersinggungnya biarlah. Berarti masuk kaji itu. Ini orang kalau tersinggungnya nasihat awak, itu tandanya sampai kebenaran kayaknya tu. Pindah adonyo bongi dia mencari nasihat awak. Ajan-jan hatinya dah ditutupi oleh Allah. Ya, dah ada ngaruh alainya leh. Dinasihati tidak dinasihati sama saja. Sawaun alaihim a anzartahum ya am lam tunzirhum la. Kalau lah bayo kamu. Dah ada ngaruh alainya ngecewa samulnya. Ya. Dan ibu-ibu kata Nabi, kata Allah, hati manusia itu keras. Bahkan ada yang lebih keras dari batu. Batu gimana? Setiap hari dijatuhi air, lama-lama inyo balobang. Hati manusia ada yang lebih keras daripada itu. Dinasihati setiap hari, tapi hatinya berubah. Apakah kita berhenti? Tidak. Kita lakukan itu sampai batas hidup kita. Sudah berhasil itu urusan. Hidayah di tangan Allah. Ya. Baik, itu saja ibu-ibu. 2 ayat ini cukup saya pikir. Ya. Mudah-mudahan menjadi penguat buat kita untuk bisa ya meyakini poin dari surah An-Nasr apa ibu? Kemenangan pasti. Bila Allah yang atur lah. Bila kemenangan itu dapat Allah yang atur. Pertolongan Allah pasti. Nasrum minallah wa fatahun qarib. Nasrum minallah wa fatahun qarib. Kau kalimat ku acuk biasa dibaca oleh orang Muhammadiyah. Pertolongan Allah dan kemenangan itu dekat. Kau kalimat yang biasa dibaca oleh orang yang sedang berjuang. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fatahun qarib. Ibu boleh baca kalimat tu. Kalau sedang berjuang, nasrum minallah wa fatahun qarib. Semangat bu. Ya, menyemangati diri kita. Pertolongan Allah itu pasti ada, kemenangan itu sangat dekat. Ya, itu satu yang perlu kita yakini. Yang kedua, apabila tercapai kemenangan dalam berbagai macam bentuk, tugas kita 2. Yang pertama apa bu? Ibu menang, berjuang, salamoko berhasil, maka baca di samping alhamdulillah baca subhanallah. Kemudian beristighfar. Ya. Dan terakhir pernyataan Allah diulang-ulang, Allah itu maha menerima taubat. Kenapa Allah ceritakan sifatnya maha menerima taubat? Agar manusia jangan malu dan enggan untuk bertaubat. Ya. Nah, sebagai itu saja ibu. Ada yang mau baca satu orang? Ada? Siapa lagi? Ibu silakan. Ada pertanyaan ibu? Tidak ada? Nah, saya pikir cukup pertemuan kita sampai di situ. Mudah-mudahan menjadi penguat buat kita untuk lebih yakin akan pertolongan Allah. Dan setelah dapat pertolongan, kita jangan lupa kepada Allah. So banyak manusia ibu, ketika susah ditolong oleh Allah,
Ketika susah, ya Allah, ya Allah. Ketika dia pergi pertolongan oleh Allah, lepas dari kesusahan, lupa je, ya Allah. Itulah sifat manusia yang banyak. Ya. Dia susah, ya Allah, ya Allah. Lepas dari susah, lupa ya Allah. Banyak begitu. Dan jangan kita sampai lupa dengan Allah di saat berbagai keberhasilan, kemenangan sudah kita peroleh. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Oh, apa Al-Quran? Oh, jadi. Beko nama-namanya mau kiriman. Jadi Bu. Iko untuk apa? Yang 3 tu. Iya. Ya. Yang 3 nak lah 10 tu. Oh, 10 lah. Lah 10 sa 10. 990. Okey. 2 sa 8 yang mana mau 2 nak. 8 mana mau 2 Ya, tak. beko mau kiriman nama-namanya. Jadi, dia PM hari kamu. Jadi insyaallah. Mik masih di ya. Nanti kita salurkan ke beberapa pondok yang Atau ndak aja Bu ya sampai ke di buku kan salah. Oh, boleh. Nah, ada dia. Aku dah tidak ada bawa contohnya mana. Bukan ibu-ibu sikot tu. Ya, ibu sikut kebanyakan. Ya. Jadi poli ada je. Jadi ya. Ibu, aku atau mengucapkan terima kasih karena ada sebagian ibu